hitam merah putih. Hormat, blok. Blok. Untuk amanah istirahat di tempat. Blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2002-2003 SMP Negeri 6. Segera kita mulai. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf atas khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang kedua. Kasih tepuk tangan semangat yang meriah untuk adik-adik. Semua upacara meninggalkan lapangan upacara. Tadi kan sudah upacara pembukaan, betul apa tidak? Sudah upacara pembukaan. Setelah itu hari Jumat bermain-main dengan Pak Ibu dan Bapak Ibu guru yang lain di lapangan memakai baju pramuka. Pramuka lengkap. Lengkap itu berarti pakaian ya. Nanti di lapangan bermain, setelah bermain kita upacara upacara atau apel penutupan kegiatan MPL. Jelas apa tidak? Sekarang Pak Ibu ingin membacakan tata tertib peserta MPLS. Tata tertib itu berarti apa? Satu, setiap peserta diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan MPLS dengan tertib. Dua, selama kegiatan MPLS peserta memakai pakaian seragam merah putih dan pramuka lengkap ketika hari Jumat. 3. 15 menit sebelum kegiatan MPLS, para peserta harus sudah hadir di sekolah dan memasuki ruangan ini. 4. Setiap peserta MPLS diwajibkan mengikuti atau mengisi daftar hadir di setiap harinya. 5. Setiap peserta wajib mengisi menyerahkan surat pernyataan sebelum mengikuti MPLS. 6. Peserta MPLS dilarang membawa HP, memakai perhiasan yang berlebihan, dan merokok atau membawa rokok, serta membawa senjata tajam di lingkungan sekolah. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, pada waktu istirahat semua peserta MPLS berada di lingkungan sekolah, tidak boleh jajan keluar sekolah. Jika peserta tidak mengikuti MPLS harus menunjukkan surat izin dari orang tua atau surat keterangan dokter apabila sedang sakit. 9. Peserta MPLS dilarang meninggalkan ruangan atau meninggalkan sekolah tanpa izin panitia. 10. Peserta MPLS wajib setiap hari membawa peralatan ibadah. Yang ke-11, peserta MPLS harus memperhatikan protokol kesehatan. Itu tata tertib yang harus kalian dengarkan dan kalian laksanakan. Sanggup apa tidak? Sanggup apa tidak?
kalian adalah anak-anak yang terpilih untuk mendapatkan pendidikan di SMP Negeri 6 Pemalang ini, yang diharapkan memiliki attitude, sopan santun, kepribadian. Kalau Pak Namun mengatakan SMP Negeri 6, kamu langsung, ya, aku bisa. SMP Negeri 6, ya, aku bisa. SMP Negeri 6, ya, aku bisa. SMP Negeri 6, ya, aku bisa. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Kawasan wisata adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Ada beberapa unsur yang kamu ahli. Yang pertama, ya, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, sekolah dan fungsinya itu dengan kamu masuk di SMP Negeri 6 ini, ya, di sekolah ini, ingat bahwa SMP 6 sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar. Harapan sekolah, harapan sekolah, aku mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik mental, pikiran, SMP Negeri 6 Pemalang. Ya, aku bisa. Ya, ini begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu kalian bisa diterima di SMP Negeri 6. Materi yang akan ibu berikan adalah tentang kesiapan. Yaitu satu, organisasi kesejahteraan, latihan kepemimpinan, tiga, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan wawasan kegiatan mendalam. Yang yaitu landasan hukum OSIS. Satu, Pancasila. Yang kedua, UUD 1945. Yang ketiga, sistem pendidikan nasional. Yang keempat, standar nasional pendidikan. Yang kelima, standar kompetensi lulusan. Yang keenam, pembinaan kesejahteraan. Yang ketujuh, buku panduan OSIS terbitkan Kemdikbud tahun 2017. Organisasi yang berada di tingkat sekolah namanya organisasi
yang mampu membuat keputusan dan bisa bertanggung jawab kepada keputusannya tersebut. Untuk mewujudkan individu yang baik karakternya itu ada 9 pilar. Yang pertama, karakter cinta Tuhan. Kedua, kemandirian dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kejujuran. Yang menjadi individu yang baik. Yang bertanggung jawab ketiga. Oke. Tentu saja materi dari ibu. Kalau ibu banyak salah, banyak kata-kata yang salah, ibu minta maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat ya? Ya, hari ini kita mau belajar tentang belajar efektif. Bagaimana sih caranya biar kalian tuh sukses dalam belajarnya? Yang pada akhirnya nilai kalian nanti itu bisa bagus. Yang harus kalian lakukan saat kalian belajar itu harus konsentrasi. Ya, kalau kalian belajarnya sambil ngobrol bisa tidak? Ya. Yang kedua, disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar mulai hari ini dan seterusnya kalian tetapkan waktu yang efektif menurut kalian, karena masing-masingnya itu beda. Ada yang sukanya belajar malam jam 7 sampai jam 8. Ada yang sukanya belajar itu habis sholat subuh aja. Bisa kok belajar malam hari nggak bisa, bayangannya tipis. Ya udah nggak apa-apa. Berarti bagaimana caranya? Kamu cari yang kamu bisa konsentrasi belajarnya. Habis subuh nggak apa-apa. Ya, belajar itu nggak perlu lama kok. Tidak perlu lama. Yang penting kamu rutin cukup. Ya, oke. Coba sekarang yang berikutnya. Saat kalian belajar, pilih lokasi yang tepat, kondusif. Terus yang keempat, hindari belajar berlebihan. Hindari belajar berlebihan. Belajar berlebihan kan bagus, berarti belajar terus. Maksudnya bukan itu. Belajar berlebihan itu misalnya begini. Besok kamu mau ulangan nih. Kamu boleh belajar. Nah, belajarnya dari jam 7 malam sampai jam 2. Nah, akhirnya membuat kondisi kamu apa? Drop. Begitu mau berangkat sekolah, aduh, udah itu ya, itu bukan cara belajar yang efektif. Saat kalian berada di sekolah, saat pembelajaran di sekolah atau di kelas, biar pembelajarannya itu sukses. Yang pertama, mendengarkan penjelasan dari guru. Ya, guru menjelaskan apa itu kalian dengarkan. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Oke, coba sekarang kita ingat lagi cara belajar efektif. Yang pertama, apa tadi? Yang kedua, yang ketiga, oke, yang keempat,
Oke, yang berikutnya, bagaimana cara belajar efektif saat kalian mengikuti kegiatan pelajaran di sekolah? Tatap muka. Yang pertama, yuk. Oke, pinter. Yang kedua, caranya membuat catatan bagaimana tadi kalau boleh? Gimana tadi nulisnya? Di selembar kertas disobekkan. Itu 2 kali itu udah. Kamu sekalian untuk cara yang berikutnya apa? Mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Itu ya. Ya, itu saja materi yang bisa Bu Titik sampaikan hari ini. Ada salah-salah kata, Bu Titik mohon maaf. Jadi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian sekarang? Di sini Ibu akan menampung materi MPLS yang bersama pengenalan budaya lokal. Pengenalan budaya lokal khususnya yaitu tentang tata krama siswa. Kalau di dalam bahasa Jawa, iya baik ya. diarani unggah-ungguh. Ada pepatah bahasa Jawa mengatakan ajining logo soko busono. Artinya berharganya kepribadian kita manusia bisa dilihat dari kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari cara kita berbicara. Demikian juga peribahasa ajining rogo soko busono. Jadi kepribadian manusia juga bisa dilihat dari cara kita berpenampilan, berpakaian. Ya, itu adalah salah satu dari jenis-jenis tata krama atau sopan santun. Nah, jenis-jenis tata krama itu macam-macam. Tata krama berbicara. Ada lagi? Tata krama berpakaian, betul. Terus tata krama kalau kita sedang kalau kita sedang minum. Tata krama kalau kalian mau masuk kelas mengucapkan assalamualaikum. Demikian dari Ibu yang sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi bisa memberikan manfaat bagi kalian semua dan bisa diterapkan di dalam kelas, lingkungan kelas maupun lingkungan keluarga dan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini anak-anak akan diajak observasi muter, ya. Jadi nanti yang putra bersama saya, yang putri bersama Ibu Haja Sumiati. Anak-anakku yang saya banggakan, saya perkenalkan dulu mulai dari depan ya. Di depan itu ada
gerbang yang sudah kalian lewati kan? Iya. Kemudian setelah gerbang masuk gerbang lagi, tetapi di deretan depan itu ada ruang lobi, ya, kemudian ada musola. Nah, musola itu adalah sebagai kegiatan kalian untuk beribadah. Kemudian masuk ke dalam, itu dari gerbang ke kanan ada WC atau kamar mandi Bapak Ibu guru. Setelah itu sebelah kanannya lagi ada ruang kepala sekolah. Kemudian sebelah ruang kepala sekolah ke kanan lagi ada ruang wakil kepala sekolah. Setelah ruang waka ada ruang lobi yang katanya paling besar itu ya. Sebelahnya ada ruangan kecil, itu ruang OSIS ya. Ruang OSIS. Ke kanan lagi ada ruang tata usaha. Sebelahnya lagi adalah ruang TIK. Ruang ujung sebelah sana itu ruang guru. Oke, saya lanjut ke sebelah sini ya. Tadi sampai ruang TIK ya. Ruang TIK di sebelahnya ada dapur kecil. Sebelahnya lagi ada ruang UKS. Kemudian di sebelah ruang UKS ada ruang kelas. Kemudian deretan ini ya sampai sana itu ruang kelas 7. Di ujung sana ada WC putra, yang putri dilarang. Sebelah WC putra ada ruang apa? Ruang perpustakaan. Kemudian yang depan ini ya, baris yang depan ada ruang BK. Kemudian disusul dengan ruang kelas 8 ya. Terus ke timur ada kantin. Kemudian yang menghadap ke barat itu ruang kelas 9. Nah, kemudian tempat parkir anak-anak, karena banyak anak-anak yang pakai sepeda, itu tolong tempat parkirnya itu ada di sebelah sana ya, sama di sebelah sini. Masuk ke sini nih tempat parkir semuanya ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan anak-anak adalah menjaga aset lingkungan sekolah, juga menjaga lingkungan, jangan coret-coret di tembok, apalagi dengan kata-kata yang ya, dengan kata-kata yang tidak baik. Yang berikutnya yang penting adalah berubah untuk menjadi yang terbaik. Moga ini barangkali sudah baik sebelum ini ya, waktunya juga masih panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan mengenalkan lingkungan yang non fisik. Perlu kalian ketahui jumlah guru semuanya yang ada di SMP Negeri Langkota itu ada 55. Ya, kiranya dari Ibu itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kurikulum merdeka. Kelas 7 itu menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini dicanangkan oleh Bapak Menteri kita siapa? Mas Nadiem ya, Bapak Nadiem. Kekhususannya di kurikulum merdeka ini ada P5 ya. P5 itu singkatannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional
dimensi dan elemen istilahnya. Yang pertama itu tentang dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini sesuai dengan Pancasila sila keberapa? Iya, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah di sini juga ada akhlak-akhlak yang harus kamu laksanakan ya. Itu yang pertama ada akhlak beragama. Akhlak beragama. Nah di sini karena kita sebagai umat beragama, Allah kita beragama kepada Allah, maka kita harus menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini sudah Ibu jelaskan ya, bahwa di kurikulum Merdeka itu tambahnya ada proyek kelengkapan profil pelajar Pancasila. Ini yang khas ya di kurikulum Merdeka. Itu saja mungkin yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 7 dan teman-teman. Masih semangat semuanya? Ya, ini materinya tentang pengenalan ekstrakurikuler. Apa itu yang namanya ekstrakurikuler? Adalah kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan baik dilakukan di luar sekolah atau di dalam sekolah dengan tujuan untuk bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan membantu di dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap individu. Sekarang lanjutnya, apa itu tujuan ekstrakurikuler? Yang pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai pembinaan kesehatan, tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler diantaranya adalah yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal serta terjadi yang mengikuti bakat, minat, serta kreativitas. Kalau pertama adalah berdasarkan pilihannya ekstrakurikuler wajib, yaitu yang wajib diikuti oleh para peserta didik. Misalnya kalau wajib itu pramuka ya, jadi wajib itu wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, ekstrakurikuler pilihan, yaitu program pilihan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat dan kompetensi. Kemudian berdasarkan jenis kegiatannya ada 3, latihan dasar kemampuan siswa, kepramukaan, PNR, pasca, kemudian karya ilmiah, ya, karya ilmiah. Yang ketiga, latihan atau bakat organisasi, pengembangan bakat olahraga, seni serta budaya, kita alam, teater, keagamaan dan ya ini akhirnya ya, terakhir ekstrakurikuler yang ada di SMP di Namanya ini adalah termasuk rencana yang wajib kalian ikuti nanti ada apa namanya kabutnya ya dilihat ya, tapi saya tidak sekarang foto nanti bisa ya. Ini ada bulan ini Bumi Kustiati, Pak Sampo, Pak Mian, dan Bu Budi.
Ini lebih bagus lagi, tapi sebelumnya kan sudah ya, pokoknya ini bisa anak-anak sendiri. Untuk bisa diajak anak-anak ya, silakan yang hari ini sudah semangat belajarnya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Amanat pembina apel. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Siapa kita? Siapa kita? Bala Krisna. Bala Krisna. SMP. Negeri 6. Negeri 6. Pemalang. Saya di sini selaku Kamadikus ucapkan terima kasih atas semangat kalian ya untuk mengikuti kegiatan MPLS ini yang kurang lebih kita tambah pada acara penutupan ini, karena pramuka itu adalah salah satu wadah ya yang secara resmi masuk include ke kurikulum dalam rangka pembentukan karakter. Di kurikulum apapun kalian pramuka itu menjadi harapan ya, dapat merubah karakter kalian menjadi karakter yang lebih baik, berkebangsaan dan sebagainya. Kalian ini sudah alhamdulillah melaksanakan MPLS sehingga target-target untuk saling mengenal, kemudian saling beradaptasi, kemudian nanti dapat mengikuti pembelajaran ke depan harus lebih bisa menyesuaikan, karena kegiatan pembelajaran di SD dengan SMP itu sudah beda. Bisa menerima apa tidak? Bisa ya, karena kemarin sudah diarahkan sama Bapak Ibu Guru pemberi materi. Demikian anak-anakku, semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan kakak-kakak pembina dan kakak-kakak kelas kalian bisa bermanfaat untuk menjadi bekal sehingga kalian belajar di sini lebih semangat dan kemudian mempunyai harapan yang luar biasa. Pada semuanya, panitia dan sebagainya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengesahan penerimaan peserta didik dalam kegiatan MPLS tahun ajar 2022-2023 oleh Kak Mabigus. Melantik kembali ke tempat. Doa dipimpin oleh Kak Mabigus. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran di sekolah ini
dengan selalu sehat, lancar, dan bermanfaat untuk kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Apel dan penutupan EPLS, kegiatan EPLS tahun ajar 2022-2023 selesai. Untuk pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan upacara.